Ada yang merasa aneh tidak sih menurut Anda pro kontra tentang vaksin ini? Coba perhatikan, yang vokal menolak vaksin ini adalah Cange dari partainya Presiden Petro. Kebetulan ia seorang dokter. Ada apa sebenarnya? Benarkah ada perpecahan di tubuh partainya Presiden Petro? Coba kita simak ya videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi penting yang sengaja dibungkus dengan simbol-simbol tetapi sebenarnya terang benderang kebenarannya. Sombong amat Cange, ia tak mau disuntik vaksin. Bahkan ia dengan lantang menantang, kalau nanti anak cucu saya dipaksa untuk vaksin, kami menolak. Kalau misalnya harus sanksi denda, lebih baik saya bayar 5 juta, katanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tantangannya itu diucapkan ketika justru Presiden Petro akan melakukan suntik vaksin, memberi contoh kepada rakyatnya bahwa vaksin COVID ini aman dan halal. Aneh memang sikap Cange yang sekarang sudah nenek-nenek ini. Ia bukannya mendukung programnya Presiden Petro, tapi menentang secara tiba-tiba sehari menjelang vaksin ini diluncurkan. Sikap Cange yang seperti itu mungkin disebabkan oleh karena dia sudah terlalu lama tidak praktek sebagai dokter dan lebih sibuk sebagai anggota DPR. Atau jangan-jangan ia salah dengar yang dimaksud vaksin corona, dengarnya mungkin ya taksi corona. Tapi tak apa, toh rakyat tetap berbondong-bondong untuk minta segera divaksin agar kekebalan tubuhnya menghadapi COVID ini lebih baik. Dan benar, sejak rakyat disuntik vaksin, corona yang dulu katanya ganas itu sekarang sudah klepek-klepek pada semaput, tak berdaya. Corona pun sekarang hanya mencari orang-orang yang ngeyel yang tidak mau divaksin. Singkat cerita, Cange dan keluarganya pun positif corona. Kelimpunganlah Cange. Bingung ia. Ia datang ke rumah sakit supaya divaksin, tapi rumah sakit menolak. Setelah melalui adu mulut yang sangat keras, maklum ya, Cange ini memang kerjaannya, hobinya adu mulut. Akhirnya rumah sakit mengalah dan mau menyuntik Cange dan keluarganya. Ketika vaksin mau disuntikkan ke Cange dan keluarganya, tiba-tiba vaksin itu jatuh dan pecah. Kemudian dicoba lagi dan dicoba lagi. Ketika mau disuntik lagi Cange dengan vaksin itu, tiba-tiba jarum suntiknya patah. Cange pun meronta-ronta minta tolong. Mendengar Cange meronta-ronta minta tolong, vaksin pun berkata, biarpun saya dibayar 5 juta, saya tetap tidak mau dimasukkan ke dalam tubuh wanita itu. Saking lama tak praktek, dokter Cange lebih sibuk menjadi anggota DPR. Seperti kita tahu, tugas anggota DPR adalah menyusun atau membuat undang-undang. Dan Cange pernah tersandung kasus penyusunan undang-undang itu, di mana pasal tembakau ada yang hilang. Keselip di laci kali ya. Sejak menjadi anggota DPR, cara pandang Cange selalu dengan UUD. Sedikit-sedikit alasannya UUD.
Apakah penolakannya terhadap vaksin ini juga karena OOD? Nampaknya memang begitu. Karena usut punya usut, ternyata yang dimaksud dengan UUD itu adalah ujung-ujungnya duit juga. Meskipun ia seorang dokter, tapi Cange tetap berobatnya kepada dokter yang lain, temannya sendiri. Cange berkonsultasi, dok, kenapa ya tiba-tiba lidah saya mati rasa? Dokter yang temannya itu bertanya, maksudnya tidak bisa mengecap manis atau asin, dok? Bukan begitu, dok. Maksud saya, lidah saya tidak punya rasa. Kata suami saya kalau ngomong nyakitin orang. Apakah dokter pernah seperti itu? Dokternya menjawab, ya pernah lah dok, kita kan satu profesi, kita kan teman sejawat. Gareng bertanya kepada Cange, kamu sebagai dokter dan kebetulan juga sebagai anggota DPR, senang mana kamu dari kedua profesi itu? Cange menjawab, dokter lah. Kalau dokter, kenapa kamu tidak mau disuntik vaksin? Kamu kan lebih tahu manfaat vaksin itu. Lagi pula sebagai dokter kan nggak mungkin kamu takut dengan jarum suntik. Cange meralat jawabannya. Kalau gitu saya senang jadi DPR saja deh. Lebih enak. Kalau kamu senang menjadi anggota DPR, kenapa juga kamu tidak mau disuntik vaksin? Itu kan bermanfaat untuk rakyat. Vaksin itu untuk melindungi rakyat dari corona. Apalagi sampean itu kan partainya satu partai dengan Presiden Petro kan Masa kamu mengkhianati teman sendiri? Cange menjawab, no comment kalau soal itu. Pokoknya intinya saya menolak vaksin. Anak cucu saya tidak boleh divaksin. Lebih baik bayar denda 5 juta. Saya jual mobil nanti. Oh, tahu gara-garanya karena Presiden Petro tidak mengangkat kamu jadi Menteri Kesehatan kan? Ya tahu diri lah Siapa kamu? Masa dipaksakan begitu? Presiden Petro kan lebih tahu kebutuhannya dan kapasitas orang-orang yang pantas menjadi pembantu-pembantunya sebagai menteri. Kamu jangan GR begitu, Cange pun malu-malu tersipu.